Perekat urea formaldehyid itu mempunyai kelemahan, yaitu dalam pemakaiannya itu mengemisikan atau mengeluarkan formalin ke udara, dan itu berdampak pada kesehatan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Literasi Live. Saya Profesor Dr. Renard Insinyur Anwar Kasim, dosen Universitas Andalas, tepatnya di Fakultas Teknologi Pertanian. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang diversifikasi produk dari gambir. Gambir merupakan tanaman spesifik Sumatera Barat, sudah dikenal dari dahulu, dan hanya beberapa provinsi di luar Sumatera Barat saja yang ada, seperti Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Produk gambir ini sudah lama sekali mulai diusahakan, dan produk utamanya adalah berupa butiran gambir yang 80% itu kita ekspor ke luar negeri, terutama ke negara India, Pakistan, dan Afghanistan. Karena kita tergantung kepada pasar luar negeri, maka harga itu dominan ditetapkan oleh para importir dari luar negeri. Hingga di dalam negeri, harga gambir itu turun naik harganya, ya, mulai dari 40.000 tapi bisa juga sampai 150.000 setiap kilogramnya. Jika kita ingin tidak tergantung ke pasar luar negeri, maka saya melalui beberapa penelitian yang sudah lama saya tekuni mengusulkan kita buat diversifikasi produknya di dalam negeri. Saya akan menjelaskan dua produk yang mungkin dapat kita kerjakan di dalam negeri. Produk pertama yang saya ingin perkenalkan yaitu papan partikel. Papan partikel ini seperti kita lihat sehari-hari banyak sekali penggunaannya. Mungkin sebagai perabot di kantor, mungkin juga sebagai partisi, menjadi plafon, ya. Lalu di mana gambir ini berfungsinya? Ya, gambir itu dapat kita gunakan sebagai bahan baku perekat papan partikel. Saya ingin memperlihatkan contoh yang sudah kami produksi papan partikel itu skala laboratorium. Ini papan partikel yang kita buat dari perekat utamanya gambir, dan seratnya itu dari serat tandan kosong kelapa sawit. Serat tandan kosong kelapa sawit itu sangat prospektif digunakan karena cukup tersedia dari pabrik pengolahan kelapa sawit di Sumatera Barat saja sudah cukup banyak. Nah, kemudian ini juga salah satu contoh kita menggunakan perekat gambir juga, tapi kayunya kita gunakan kayu tanaman karet yang tidak produktif, ya. Produk diversifikasi yang kedua yaitu memanfaatkan gambir sebagai bahan penyamak kulit. Kami sudah juga mencoba di laboratorium, ya, kita secara sederhana menggunakan alat juga, ya. Ini ada 3. Kalau dia disamak dengan kulit saja seperti ini wujudnya. Lalu tentu ini belum siap untuk dijadikan tas ataupun sepatu ataupun apa saja. Lalu kita lakukan perlakuan permukaan, ya. Ini contoh perlakuan permukaan terhadap kulit yang sudah disamak itu, sehingga layak untuk dijadikan produk-produk yang berbasis kulit. Jadi dengan dua produk tadi sebagai diversifikasinya, kita dapat menggantikan perekat
buatannya dan juga perekat alami yang kita impor. Tapi Indonesia lebih utama menggunakan perekat buatan namanya urea formaldehid ya. Perekat urea formaldehid itu mempunyai kelemahan, yaitu dalam pemakaiannya itu mengemisikan atau mengeluarkan formalin ke udara, dan itu berdampak pada kesehatan manusia. Dengan kita menggunakan gambir sebagai bahan baku perekat, artinya kita dapat memanfaatkan gambir di dalam negeri, sehingga tentu nanti akan melindungi petani dari turun naiknya harga gambir di dalam negeri ini yang ditentukan oleh negara-negara yang mengimpor gambir kita. Ya, kita mengekspor gambir itu sampai 80%. Ya, rasanya seandainya kita berusaha dalam negeri untuk memasarkan kedua produk ini saja, artinya itu hampir 100% gambir itu akan terserap di pasar dalam negeri. Gambir yang ada di masyarakat itu belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bahan penyamak kulit. Nah, jadi itu harus kita standarisasikan tingkat kehalusannya 80 mes namanya, kadar airnya maksimum 14%, itu sudah bisa kita pasarkan. Indonesia itu banyak sekali mengimpor bahan penyamak kulit, ya. Jadi kalau misalnya disubsidi gambir ini untuk penyamak kulit atau bahan kimia penyamak ini kita tingkatkan pajak impornya, tentu akan menguntungkan penggunaan gambir sebagai bahan untuk penyamak kulit. Ya, kami sudah mencoba ya dengan tim untuk menulis buku secara sederhana, cara mudah menyamak kulit kambing. Harapan saya yang utama itu kita harus menghasilkan gambir ya, dari gambir masyarakat ini kita olah sehingga menghasilkan produk gambir yang memenuhi syarat untuk bahan penyamakan kulit. Dengan demikian kita akan mudah memasarkannya di dalam negeri ya, karena di Jawa itu cukup banyak itu industri penyamakan kulit. Kemudian kalau untuk papan partikel memang membutuhkan modal yang relatif besar, itu relatif tinggi, itu tentu perlu investor yang betul-betul dia itu orang-orang yang sensitif ya, paham dengan lingkungan ini kan, menggantikan perekat buatan yang mengemisikan formalin ya diganti dengan perekat berbasis gambir ya. Sebenarnya itu tidak juga suatu mimpi ya, itu juga bisa dilaksanakan. Mungkin akan lebih lambat jalannya dibanding kita memanfaatkan gambir untuk penyamak kulit. Saya Profesor Dr. Renat Insinyur Anwar Kasim. Sampai jumpa.